Dapat semua lah ya. Dapat semua orang, tapi harga sekarang udah nggak ngotak, males pakai gue. Emang terakhir tahu lu berapa di pasar penggorengan ini? 2M. Damn, 2M. 2M. Halo Black Pals, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo, masih di Black Talk. Dan narasumber gua di hari ini, waduh, ini anak-anak muda yang kece, anak muda yang penting apa ya? Visioner banget lah. Gua liatnya di IG-nya luar biasa, konten mereka luar biasa. Di tengah ada Edward Tansil, di ujung sono ada Irfan. Sehat semua ya? Ivan ya? Oh, salah gua. Ivan. Sorry ya. Sehat? Sehat bro. Gimana? Sehat. Waduh. Ini kalau sama yang tengah udah sedikit banyak ketemu lah. Tapi kalau sama Ivan kayaknya kita baru pertama kali ketemu ya. Iya nih, cakep banget. Sebelum kita mulai, tema Black Talk kali ini adalah gaya modif mobil mencerminkan personalitas gak sih? Celah. Jadi misalnya kalau di jalan mobilnya gaya ini, pasti anaknya gitu. Gitu gak sih? Nah, kita akan bedah bareng-bareng nih sama anak-anak muda yang aduh, cakep-cakep abis nih kayaknya. Sebelum mulai, mungkin dimulai dengan lo dulu kenalin sama Black Talk, sama Black Talk, kenalin sama Black Pals. IG lu apa, semua segala macam. Oke guys, nama gue Edward Tanzil, gue car vlogger. Instagram gue Edward Tanzil. Edward Tansil ya. Jadi kalau yang Ivan? Nama gue Ivan James. Gue pemilik dari Empire Garage ya, jual-jual parts mobil lah. Oke. Itunya IG-nya? IG-nya Ivan James Anggono. Ivan James Anggono. Oke. Iya. Jadi tapi juga tadi owner dari Empire Garage ya? Iya. Itunya IG-nya apa Empire Garage? @empiregarage.id. Oke. Tadi udah ada 3 IG di sini. Jadinya Black Pals semua yang mau follow, mau kepo, mau DM ngajak-ngajak sesuatu. Boleh, DM aja. Oh, langsung DM ya? Langsung DM aja, kita langsung open. Ya? Langsung murahan aja ya? Iya, jual mahal ya? bodo amat, langsung aja. Masih jaim-jaim, langsung aja bro. Ya. Nah ini kan sesuai dari gue udah ngomongin. Jadi kita akan ngobrol tentang style modifikasi mencerminkan gaya personality lo nggak sih gitu kan? Nah gue mau nanya dulu nih sebelum masuk lebih dalam di 2-3 tahun atau selama lo jadi car vlogger ini, lo menurut lo modifikasi Indonesia gimana nih? Berkembang pesat. Oh pesat ya? Menurut gue berkembang pesat. Gimana? Dari konsep semakin proper, semakin tahun semakin proper gitu. Jadi gimana ya? Makin nyamain kualitasnya sama luar negeri. Oh gitu. Bukan maksud gue di Indonesia itu kualitasnya nggak bagus, tapi panutannya kan biasa Amerika atau Jepang. Iya. Indonesia tuh bisa compete sama mereka sekarang. Bisa gitu. ya? Menurut gue sih bisa. Gitu Kenapa? ya? Karena biji udah gede sekarang. Wes. Ya kan. Mereka bukan nggak jiper nih, mereka nih kayak ya? Jepang keren-keren, barangnya branded keren-keren. Gitu. Tapi nggak juga, Indonesia juga bisa dan Indonesia juga keren. Menurut gue sih sekarang keren ya. Gitu ya. Ya walaupun belum sama tapi menuju sama lah gitu ya. Tipis malah menurut gue. Tipis ya. Beberapa orang-orang yang menurut gue itu gila di Indonesia nge-build mobilnya, compete lah ya sama sana. Kalau kita anggap nih ya, build Indonesia, tapi kita bawa ke Jepang atau bawa ke US, foto, itu pasti dikira mobil sana. Gitu ya. Cuma yang beda backdrop aja, beda background aja. Backdrop ya gitu ya. Iya. Pas ditanya, orang mana noh? Indonesia. Orang Tangerang ya. Gitu ya. Iya, benar. Oke. Gimana kalau kata Ivan gimana? Sama sih, dia berkembang pesat juga sih. Gue main mobil dari kelas 6 SD. Oh, 6 SD? Iya. Sebelum punya SIM udah main mobil nih? Udah. Tuh yang di depan sana udah tua nggak tau main mobil. Dari dulu ngeliat yang dulu sampai sekarang itu berubah banget, macem-macem banget style modifikasinya dan bener kata Edward tuh berkembang pesat banget sih. Gitu ya. Gue jadi kalau dulu ngeliat wah jiper nih sama Amerika sama Jepang, sekarang mah udah enggak. Udah enggak ya? Wah Indonesia sih gila-gila sekarang. Iyalah baru ganti mobil ya. Baru ganti mobil ya sekarang. Oh gitu? Iya. Oke. Pakai kita bahas. STI ya. Pakai STI. Iya. Nah kita bahas. Oke. Nah sekarang kalau tadi kan modifikasi itu kan emang kalau kita ngelihat ya di setiap 5 tahun lah, setiap jeda 5 tahun kan pasti ada perkembangan-perkembangannya. Cuman kan kalau beberapa kali orang luar negeri datang, gua nggak usah jauh-jauh lah, kita ngomongin Asia Tenggara aja. Kalau datang ke Indonesia, justru mereka suka bilang Indonesia ini punya style yang beda. Benar. Jadi maksudnya ini tuh Indonesia banget. Bener. Nah itu menurut lu gimana kayak gitu?
Yes, ada beberapa ya. Jadi kayak kemarin gue sempet pergi ke yang kita ke Jogja loh, Mas. Nah, Final Battle ya. Final Battle, Black Final Battle tahun berapa? 2020 ya? 19. 19. Kayak kita punya custom itu gila. Iya. Itu bikin orang-orang, kan juri orang boleh kan yang nggak salah ya? Iya. Jaw drop sampai bisa Gitu begini gitu loh. Gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ada yang bikin poin yang Indonesia tuh awesome loh gitu. Iya. Kalau kata lu? Ya menurut gue sih ya sama ya, maksudnya orang-orang modifikasi mobil sekarang bisa kayak gitu, bisa se ekstrim itu. Menurut gue sih udah wow banget. Gitu ya. Iya, maksudnya Gak semua orang berani lah. Nggak semua orang berani. Enggak, soalnya kan kalau kita ngomongin ceritanya lah, walaupun katanya orang Singapura gitu teman di sana. Dia buat ganti kap mesin jadi warna hitam aja harus ngurus lah, ribet banget. Jadi karbon jadi illegal apa segala macam gitu kan. Mungkin di Malaysia agak sedikit lebih kayak Indonesia lah gitu ya, lebih santai lah. Di Thailand mungkin ya itu lebih ekstrim. Itu lebih gila lah. Lebih santai lagi ya. Nah, cuman kan di negara lain kan ada beberapa aturan-aturan yang tanda kutip mengekang lah ya si kreativitas itu. Kalau di Indonesia kan ya relatif tidak ada lah sebenarnya ya, benar ya. Lu mau kap mesin lo warna apa sih serah. Apa kap mesin juga bodo amat. Gitu ya. Iya. Yang penting lu ada SIM, STNK, pajak panjang gitu kan segala macamnya aman gitu ya. Benar. Nah, sekarang kalau untuk stylenya ini kan kita ngomongin style nih. Kalau lu sebenarnya style seneng gimana sih? Kalau basic stylenya gitu. Ke Amerika gitu yang gitu-gitu atau mungkin hot rod gitu atau ke yang wah gue ini anak jadi banget ya atau gimana? Kalau gue sendiri itu orang kan wah gue konsepnya JDM, gue konsepnya stance, gue konsepnya Euro DM semuanya. Gue Edward style. Yes, Edward custom. Bodoh amat orang mau ngomongin apa kayak gue suka gue beli. Gue suka gue pasang. Gitu ya. Iya. Jadi misalnya nih dulu tuh gue main clean, selalu clean. Oke. Cuman ya mobil yang penting clean kinclong gila, terus peleknya bagus, gue biasa suka pakai pelek 3 piece, Airsus selesai. Jadi look stock tapi fitmentnya bagus, udah. Nah tapi lama kelamaan gue mulai bosen sama aman ya. Menurut gue itu sangat aman. Orang nggak bakal celah mobil lu, orang bakal lihat, ih bagus ya peleknya, fitment bagus ya, selesai. Gue sekarang itu lebih main ke di luar comfort zone gue. Kayak beberapa project mobil gue sekarang ada S90, 325i, gue convert full M3, ya kan? Biasa orang BMW peleknya apa? Coba aku tanya Mas Boy deh. Biasa pelek BMW yang paling pas buat BMW itu apa? Ya BMW tuner lah. BMW tuner apa aja ya bebas lah, mau Brayton mau apa segala macam gitu lah, Snitzer segala macam ya gitulah. Atau biasa BBS. Betul. Nah kalau BBS kan kenapa? Ya karena ya sesama Jerman lah. Bisa dibilang ya salah satu velg yang cocok buat semua mobil. Bener. Tapi gue bodo amat, gue pakai Workmeister. Jadi Jepang Eropa, pelek Jepang. Terus warnanya tuh gue gak pakai warna-warna netral. Gue dari dulu suka banget sama Meister transparent rose gold. Gue pasangin aja di S90 gue. Jadi nabrak-nabrak warnanya. Lipsnya polish, terus face-nya rose gold transparent, mobilnya merah. Orang mungkin beberapa orang kayak, ih anjir orang norak banget. Atau nggak, ih flashy banget mobilnya. Dia ketawa. Iya, mungkin. Enggak sih. Tapi enggak, menurut lo enggak ya? Enggak. Nah, kan kayak tadi kan dia lari dari comfort zone, Evan ya. Kalau menurut lo lari ke comfort zone itu artinya apa level berikutnya? Artinya modifnya lebih tanda kutip, wah ini emang lebih maju nih, lebih bener nih, atau lebih ekstrim, atau sebenarnya malah harusnya lo di comfort zone aja, gimana lo menurut lo kan? Case-nya Edward ya. Menurut gue sih dia keluar dari comfort zone dia itu bagus ya, maksudnya. Benar ya. Dia kan juga influencer, jadi dia pasti punya something yang pengen nunjukin image-nya dia gitu loh di mobil itu. Dia influencer berwarna-warni hidupnya segala macam ya itu di mobilnya begitulah. Tapi dalam tanda kutip masih dalam frame yang tanda kutip proper lah gitu ya. Masih begitulah ya. Nah sekarang kan zamannya sosial media ya. Siapa sih yang nggak pakai sosial media gitu sekarang. Jadi kan kita tuh zaman di era dimana kita kan butuh penilaian orang. Nah ketika lu lari dari comfort zone lu gimana dengan penilaian orang? Kan tadi bodo amat tuh. Lu berarti udah siap jadi bad news is good news atau gimana? Selama gue enjoy gue gak masalah. Oh gitu. Tapi jadi, selama ini ada yang nyela lah pasti segala macam. Pasti ada yang nyela. Pasti ada yang nyela. Jadi lu mau anggap kata nih Brad Pitt seganteng apapun ya.
pasti ada jelek nih orang. Kumisnya kayak kurang cocok deh atau pasti ada. Miring nih kumisnya. Iya. Pasti ada. Pasti ada. Cuma kalau misalnya emang kita suka, kita enjoy, kita build mobil buat diri kita sendiri kan. Oke. Jadi kan yang pakai lu ya? Iya, bodo amat. Ya? Bodo amat. Nah, kalau lu kan gimana, Pan? Style gue. Style lo. Kalau gue sih sekarang lebih kebalik ke era 2000-an. Oh, era 2000-an awal. Era 2000-an awal. Jadi mobilnya harus body kit, ganti velg pasti, main mesin iya, main audio iya. 5 sektor lah ya. 5 sektor pokoknya full. Lah gitu ya. Semua mainin ya. 5 sektor. Iya. Ini Black Auto Beetle banget nih. Semua dimainin biar king ya kan. Iya benar. Tapi emang ada eranya begitu ya. Nah, ada. Ini menarik. Lo kan dari orang-orang yang ketika tadi kan Edward yang awalnya kan main yang klimis, wah kinclong, catnya becek gitu kan. Wah gitu. Terus lu sekarang kayak tanda kutip bukan mundur ya. Stylenya emang pengen berubah ke awal 2000 yang which is tadi body kit lagi, semua dimainin 5 sektor. Iya. Kenapa keputusan lo ke sana? Karena pengen aja kayaknya seru aja karena dulu gue zaman 2000-an itu main underground, Need for Speed dan gue pengen bikin mobil kayak gitu. Jadi tetap ada tanda kutip contekannya lah ya. Iya. Ke arah sana gitu. Iya. Cuman ya tetap nggak sealay dulu ya. Maksudnya dulu lah, yang penting proper, enak dilihat, enak dipakai, udah. Tapi tetap ada lebihnya lah gitu ya. Iya, tetap. Gitu. Cakep banget ya. Makin seru nih obrolan. Nah, lu sekarang lagi bangun apa nih, Ed? Sekarang kita ada beberapa project kebetulan. Beberapa ya? Beberapa project kebetulan. Basicnya banyak duit nih influencer nih. Amin. Oke. Jadi kita sebenarnya nggak sepenuhnya punya kita juga. Kita ada nge-build mobil teman-teman juga. Jadi beberapa orang ngepercayain kayak Ed nih, karena lu ngerti ya kan lu build mobil gua deh. Ada yang begitu juga. Nah jadi sekarang itu personal kita tuh punya kebetulan sama BMW semua. Oh kebetulan BMW? Iya. Padahal sebenarnya sama BMW tuh bukannya kayak gue suka banget sama BMW ini. Biasa aja. Gitu. Cuma emang gak tau jodohnya BMW aja. Oh jodohnya? Iya. Tapi kan sekarang lagi musim BMW emang. Wah gak tahu ya. Oh gak tahu ya? Bodo amat. Kayak tadi gue bilang gue suka baru beli gitu. Bukan yang kayak wah lagi tren BMW gue beli BMW gitu. Nggak. Karena emang nggak tahu jodoh aja. Oh jodoh aja. Iya gitu. Kita lagi ada S90 sekarang. Yang tadi pakai Meister ya? Ya Meister. Terus ada E30 tapi ini masih lumayan safe. Tapi warnanya nggak safe. Jadi biasa orang kan maunya pokoknya lu harus ada di color chartnya. Iya. E30 benar. Bodo amat mau M3-nya mau seri berapanya Pak. Pokoknya itu harus tetap di ada E30. Palingnya melam-melam dikit di color chartnya BMW. Benar, gitu ya. Benar. Nah ini E30 warna ungu. Ungu tuh warna jomblo loh bro. Warna janda kali. Warna janda ya? Masalah ya? Iya. Janda ya udah. Berarti lebih bagusnya dia artinya warna janda. Oke, next. Iya, jadi ya udah karena emang nggak ada orang yang gue belum lihat orang di Indonesia yang pakai warna ungu, sikat ungu jadinya. Biar orang begitu lihat E30, oh punya Edward nih. Ungu soalnya. Jadi ini apa? Signature banget gitu ya? Iya. Sama ada project E34, ini lagi ongoing. Ini karena kemarin dihancurin sama bengkel. Dihancurin? Iya dihancurin sama bengkel. Kenapa? Gue mau ngecat di bengkel itu dikerjain lah basicnya. Jadi banyak orang juga yang curhat-curhat ke gue juga bahwa nggak semua bengkel tuh bagus. Bengkel tuh ada banyak yang nakal di Indonesia. Ternyata ya. Nah balik-balik mobil gue hancur, trondol semua, bumper patah, hancur deh. Sedih sih. Tapi itu bukan bikin gue kayak gue ngedown udahlah gue kampakin mobil. Itu obat sekolah lah, itu sekolah lah ya. Iya, gue kampakin enggak. Ini mobil makin gila sekarang. Gitu ya. Iya, diapain? Sekarang lagi diakses untuk rebuild engine-nya dan engine dress up, wire tax segala macam. Dan pilihnya akses lagi ya. Yes, kita pokoknya udah gaspol pokoknya deh. Ya? Kita bakal kasih lihat bahwa lu jatuhin gue bisa naik lebih tinggi jauh dibanding yang lu imagine gitu. Cakep. Tapi jadi itu masih secret. Tapi masih rahasia nih. Masih rahasia ya. Iya, tunggu di SK Vlog aja. Boleh. Balik lagi. Nah, kalau di lu ada project apa nih sekarang mobil lo? Mobil gue cuma satu, STI. Oh, jadi sebelumnya pakai apa sebelum STI? Jazz. Pakai Jazz. Dari Jazz pindah lagi ke Subaru nih sekarang ya. Sudah diapain atau baru rencana mau diapain? Jadi baru ngambil sih beberapa minggu lalu. Jadi ini baru masih fresh. Ya, masih fresh ya. Lagi hunting-huntingnya dia. Iya. Diapain rencana? Rencana sih pasti mau nambah lips, diffuser gitu-gitu lah. Maksudnya yang simple aja, terus ganti velg biar. Jadi kan gue beli mobil ini udah modif, udah pakai velg Jepang. Tapi gue kurang suka stylenya dan nggak buah banget, makanya mau gue ganti.
Terus nanti gue mau fokusin di mesin tapi nggak ekstrim. Oke. Maksudnya yang penting enak buat harian, buat run boleh, buat kontes nggak malu-maluin amat. Oke. Ya semua lah main ya, semua main ya. Nah, ngomongin mesin kan ya salah satu ya karena dia mesin boxer lah segala macam gitu. Rencana lu akan bangun di mana nih kan kalau misalnya kita ngomongin Subaru yang gua tahu lah. Ya antara ya gua sih teman-teman banyak gua juga dua-duanya mau ke XS apa mau ke itu Engine Plus? XS lah. XS ya. XS the best menurut gue. Oh gitu ya. Untuk yang Subaru ya. Iya, mau mobil apapun menurut gue the best. Oh gitu ya. Serius. Ini nggak iklan ya. Nggak iklan beneran. Gue sih nggak iklan, cuman emang gue pun Eropa aja ke XS. Gitu ya. Iya. Okay. Dulu Jazz gue juga bangunnya di sana. Oh bangunnya di sana. Iya. Jazz lu diapain aja dulu waktu itu? Dulu mesin dibongkar, ganti stang piston, di porting polish, tambahin turbo, gitu-gitu. Oh udah naik ke itu ya, pakai turbo ya, segala macam. Bus berapa baru waktu itu? 06 buat harian lah ya. Buat harian, Matic juga soalnya kan. Oh Matic. Iya. On wheel berapa di dyno? On wheel gue kurang tahu, tapi kalau on engine 223. 223? Iya. Ya oke lah kalau di dynonya Black Auto Battle ya kurangin 20% lah mobil ya. Dyno Black sih berat loh. berat. Terkenal. Iya. Semua gue liat Evo turbo gede-gede pala orang ya kan. Di Dyno di Black kok kecil HP-nya. Bingung pala udah keluar api gede-gede gitu kan. Iya. Terkenal sih itu Iya. Black punya Dyno. Oke, nah ini kan sekarang kan tadi kan udah ngomongin Amerika, cuman modifikasi lah Amerika ada ya European lah secara Eropa. Tadi kan ada Edward style gitu. Nah sebenarnya kalau ngomongin tadi kembali ke intinya tuh selera mobil lo dan gaya modif lo ke personality itu sebenarnya terbaca nggak sih lo kalau pengalaman lo sama komunitas lo teman-teman lo gimana? Gini, basicnya menurut gue itu adalah mobil kan modifikasi itu kan karya. Iya. Pasti selera kita sendiri, taste kita sendiri, ya kan. Betul. Terus konsep kita sendiri. Ya. Apapun yang ada di otak kita tuangkan ke mobil. Betul. Kelihatan tuh selera orang kayak gimana? Sebenarnya ya. Kelihatan. Jadi personality orang termasuk ke dalamnya. Gitu ya. Misal mobilnya knalpotnya sember, norak banget, sember, kacau. Pasti orang juga begitu. Gitu ya. Kurang lebih nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu jauh pasti. Gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang modifnya simple, kalem, kelihatan pasti orang juga begitu. Gitu ya. Iya, kemungkinan besar seperti itu. Kemungkinan besar seperti itu. Kalau di lingkungan lo kan gimana? Ke teman-teman lo ada nggak gitu? Atau yang malah ini mobilnya dia style elegan gitu kan VIP lo segala macam, tapi ternyata seakan gitu ya. Ada nggak ada sih kayak gitu, pasti mencerminkan personality mereka masing-masing sih. Pasti selalu begitu ya. Pasti. Lumayan akurat sih ini menurut gue sih. Lumayan akurat. Lumayan akurat. Iya. Oke. Nah itu sebenarnya itu dicocok-cocokin atau emang murni ada gini kan modifikasi ada juga kita kecocokan selera pasar lah ya. Jadi kita ya kan tadi sosial media tadi kan kita pengen membahagiakan netizen plus 62 lah gitu kan. Daripada gue dihujat, mendingan gue kata netizen musimnya putih aja deh gitu kan apa gimana. Kalau lu enggak gitu ya kayaknya? Masih ada gitu ya? Enggak sih ya. Enggak ya. Jadi basicnya mau dikatain ke mau diapain ke ya, hajar aja. Edward salah tadi ya. Hajar aja. Kalau gue gitu sih gitu. Yang penting kita senang. Iya. Jadi kalau kesenangan emang kita yang ngukur sih ya, karena mobil juga kita yang pakai ya. Karena biasanya netizen beberapa orang yang ngehujat pun mereka nggak pernah bangun mobil juga. Most of the netizen tuh nggak bangun mobil. Bahkan mungkin nggak punya mobil. Mungkin mereka nggak punya mobil juga. Jadi mereka cuma lihat di YouTube car vlogger atau mungkin influencer atau car reviewer. Mereka lihat seperti apa di kacamata YouTube. Tapi belum pernah ngerasain nunggu di bengkel, mungkin ketipunya gitu. Iya. Gua harus mention ketipu. It's okay karena emang itu pengalaman dan gitu. Gua gak pernah nyesel sama sekali soal itu sih. Gitu ya, jadi it's okay. Nah kalau Pan gimana itu? Lu pernah gak sih modif mobil ngikutin selera pasar, selera cewek lo gitu? Saya jangan pakai ini bagaimana gitu? Apa emang murni? Enggak, ini project gua pribadi. Gitu. Gue sih lebih ke project pribadi ya maksudnya. Pribadi ya, jadi tetap. Iya. Mereka dia tahu lah Jazz gue dihujatnya kayak apa. Oh gitu? Dihujat juga? Iya di YouTube lu. Oh gitu? Dihujat. Gimana? Bisa ceritain gak gimana? Gue liatnya dipuji-puji sih. Mana ada. Jadi gue bangun Jazz yang tergolong menurut gue itu gue agak kelewatan sih sebenarnya. Oke. Kelewatan banget. Maksudnya mereka juga ngomong buat apa modif Jazz semahal ini. Oke. Jadi cuma Jazz terus kok pakai turbo padahal Matic gitu-gitulah. Oh gitu. Padahal ya mobil gue suka-suka gue gitu kan. Iya benar. Gitu ya. Kalau semahal itu emang habis berapa sih Jess? Dulu 220-an lah.
220 ya. Which is jasnya juga segituan lah kurang lebih lah ya. Ya satu mobil modifnya. Satu mobil lah ya. Mobil. Ya itu mah biasa lah. Asik. Kalau di Black biasa. Iya, Kalau di Black biasa. Maksudnya banyak banget yang mobilnya juga misal 200 juta, modifnya udah 400 juta juga banyak sebenarnya iya, gitu kan. Banyak. Cuma kan sebenarnya ya itu tadi kepuasan lah ya, kepuasan. Nah, ini gue mau nanya nih secara lo kan apa ya, anak muda lah gitu lagi on fire-nya gitu. Mobil sama cewek nih. Nah, itu sebenarnya mempermudah nggak sih lu pada lu lah gitu, terlepas lu udah punya cewek apa enggak ya gitu, lu udah bisa belum sih? Udah ya, oke. Misalnya anggaplah kan pernah waktu sebelum nggak punya cewek kan, lu pakai mobil standar sama pakai mobil modif gitu, magnetize-nya gimana nih? Kalau di lingkungan gua nggak masalah modifnya, masalah mobilnya apa? Oke. Iya. Nggak masalah mobilnya apa, unitnya apa gitu. Iya. Oh, gitu. Misal, lu pakai E30 M3. Oke. Kita tahu harga berapa sekarang. Iyalah. Begitu bawa cewek, seret. Gak bakal dilihat. Walaupun E30 M3 gitu. Iya. Which is dia nggak peduli gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya pakai F30 standar, nempel. Oh, F30 gitu ya. Iya. Ini tahunnya muda nih, BMW mewah nih. Tapi mereka nggak tahu. Mereka tuh nggak ngerti modif lah. Nggak ngerti ya. Kecuali mereka memang benar-benar antusias. Karena sekarang beberapa temen gue yang cewek-cewek itu, beberapa kan antusias loh, dan mereka ngerti. Akhirnya ada juga ya. Kalau itu mungkin bisa narik, wah mobilnya keren banget nih cewek nih, ini cowok nih keren banget nih. Mungkin bisa tertarik juga kalau misalnya orang yang nggak antusias, nggak peduli. Yang penting mobilnya sport car, supercar, gue nempel gitu. Tapi nggak semua cewek matre sih. Nggak semua gitu. Tapi kalau lu kan gimana Pan? Pengalaman lu apa segala macam? Sama sih kurang lebih sama dia. Gitu ya. Iya kalau cewek ngeliat misalkan omong kosong, gue bawa R34 deh. Ya. Parkir. Sebelahnya ada yang bawa seri 5 baru. Pasti lihat seri 5 baru kalau sama cewek mah. Gitu lah ya. Yakin. Karena 34 gitu ya. Iya, padahal R34 yang harganya berkali-kali lipat gitu loh. Kecuali ngerti ya, kecuali ngerti. Oh gitu. Jadi salah satu obat ganteng adalah pakai mobil modif sebenarnya kan. Tapi ternyata kalau menurut kalian berdua agak sedikit berbeda ya. Berarti tergantung unitnya lah juga ya. Kalau mobil lu keren yang nempel cowok sih. Bener. Gila bro, palak apa bro? Oh, palak gitu. tuh apa keren banget bro? Gitu. Dalam arti kata positif lah ya gitu ya. Nempel cowok gitu. Jadi banyak temen lah banyak teman. Yes. Tapi itu sangat berguna. Gue di otomotif industri, mungkin temen gue banyak yang kenal banyak orang gitu ya karena modifikasi. Oh gitu ya. Jadi kan ya temen curhat lah, curhat mobil gitu ya. Kalau juga sama Pak? Sama. Jadi banyak yang jadi mobil bagus yang nempel cowok. Tiba-tiba DM nanya ini pakai apa, ini belinya di mana gitu-gitulah. Sih ada yang akhirnya jadi teman juga. Iya. Tapi ada juga yang rese gitu aja. Banyak. Oke. Nah, ini kalau lu milih mobil ya sebenarnya, ini kan kalau di Indonesia udah pasti cuman ya walaupun ada mobil Korea, tapi gua general kan mobil Amerika termasuk jarang lah di sini ya. Eropa dan Jepang gitu kan. Nah, lu tadi pengalaman kan tadi BMW semua which is Eropa kan. Nah, gue mau nanya, kalau pengalaman lu di Jepang, mobil Jepang itu sebenarnya kemudahan dan kekurangannya apa? Kelebihan dan kekurangannya mobil Jepang itu apa? Jujur sebenarnya gue JDM at heart. Sebenarnya JDM at heart. Tapi karena sekarang harga JDM mahal-mahal, jadi ya udahlah Eropa dulu deh sementara. Nah, kalau menurut gue JDM itu lebih seru modifnya ya. Partnya banyak. Luar biasa gitu ya. Partnya banyak. Kalau anggapnya kayak Eropa, kayak tadi kalau misalnya Jepang Eropa ya. Ya tuner lah dia kayak terpakem sama tuner resmi gitu ya. Iya, lu lewat dari itu nggak proper mobil lu gitu. Iya. Kalau Jepang bener-bener lu sesembrono apapun, terus lu bisa bereksperimen lebih banyak gitu. Misal anggap kata gue punya Evo, intake-nya mereknya banyak, filternya aja sama pipanya aja tuh banyak banget. Terpisah. Iya terpisah. Ya kan? Betul. Belum total bodinya. Ya. Belum header, misalnya header doang tuh banyak gitu loh. Ya. Kalau misalnya VW misalnya nih, udah lu pilih aja antara MPR apa Manic misalnya gitu ya. So kalau misalnya itu banyak banget aftermarketnya. Jadi lebih seru lah sebenarnya ya. Menurut gue lebih seru. Kalau lu gimana? Kan tadi Jepang terus nih. Jepang. Sekarang tadi Jazz, terus ke STI. Nah, kalau Eropa nih, terlepas dari lu pernah atau tidak tuh melihat temen yang Eropa, kalau untuk yang modifikasi Eropa tuh kelebihan dan kekurangannya apa menurut lu? Kebetulan sih gue pernah pakai Eropa sekali. Oke. Pakai apa tuh? Audi A4. A4? Iya. Oke. Dan itu menurut gue sih kelebihannya adalah mobil Eropa itu dia teknologinya baik banget ya. Iya. Yang which is good gitu loh.
Tapi karena lagi banyak, otomatis problemnya bakal lebih banyak daripada Jepang. Bener. Oke, Gitu loh. sensor-sensor itulah Iya, ya. ini itu, ini itu. Lah, check in, ini itu gitu ya. Kalau orang bilang Christmas tree. Begitu nyalain terus ada merah, ada hijau, ada kuning, ada oranye, Nyala nyala semua. nyala semua ya. Iya. Nih, ini kan kalau Blackpink kan di sini macam-macam nih penontonnya. Ada yang memang jago mobil, ada yang macam-macam, ada yang belum punya mobil lagi nabung, lagi ngerayu bapak ibunya gitu segala macam lah gitu kan. Nah ini kalau punya mobil unit apapun itu untuk style modifnya itu apa sih biasanya yang harus dilakuin? Lu bisa kasih masukan nggak buat Blackpink semua? Sorry masih gimana? Jadi nih, lu punya mobil nih, dibeliin mau satu mobil gitu. Untuk modif tuh apa sih yang dilakuin? Maksudnya apakah ganti velg dulu, apakah interior dulu, audio dulu, apa segala macam. Terus langkahnya gimana? Apa browsing yang banyak? Apa tanya temen? Apa langsung ke bengkel? Gimana gitu? Kalau gua biasa langkah pertama itu pasti fitment ya. Oke. Yaitu pemilihan pelek, ban, sama suspension yang tepat. Oke. Jadi lihat konsep dulu lah pastinya ya. Lihat konsep pengen gue mungkin mau daily drive kayak gue ada Innova nih. Gue mau daily drive, oke bannya tebel, jangan terlalu ceper. Kalau misalnya, tapi dia awal apa sih fitment? Oke. Nah itu ya kalian harus cek dulu pengennya peruntukan untuk apa mobilnya. Gitu. Karena itu akan apa ya? Jadi frame-nya gitu ya. Jadi pakem keselanjutannya sebenarnya gitu ya. Bener. Plus juga menurut gue itu kayak sepatu ya. Oke. Jadi itu yang nentuin aliran menurut gue sih. Oke. Jadi misalnya apa kata body standar, Oke. pakai TE, ceper, pakai ban kotak, pasti jadi M nih gitu. Iya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mobilnya standar nih, pakai velg Kranze, oh pasti paling mau VIP nih. Sama kayak kita pakai sepatu, Iya, kita mau pakai kaos, tapi pakai pantofel, oh pasti mau semi formal nih. Iya, pakai sneakers, oh pasti mau lari nih gitu. Iya. Jadi sama aja kayak aliran. Jadi Penting sih. kalau kata lu ya tadi kaki lah ya, fitment pertama ya. Karena itu mungkin ya salah satu langkah paling mudah untuk tanda kutip jadi anak mobil lah sebenarnya ya. Benar. Ganti velg lah ya sebenarnya. Nah, kalau depan. Ini tadi kan setelah velg nih, anggaplah mobilnya apa? Ya, anggaplah Jess selalu pernah kan Jess. Oke lah, tadi JDM berarti pakai velg kecil 15-16 gitu kan, gitu NK atau apa gitu kan. Udah nih beres, ngotak-ngotak gitu. Terus selanjutnya apa menurut lo? Setelah velg tuh apa kalau kata lo? Kalau gue sih ya balik lagi sih orangnya mau buat apa. Kalau gue sendiri, gue pribadi karena gue senengnya agak ngebut, jadi gue ke mesin. Mesin ya? Mesin. Senikmat apa sih menurut lo pakai mobil ngebut terlepas? Kita ngomongin proper ya. Ngebut mesin kan ya kalau pengalaman gue, lo pakai mobil HRF segala macam, wah adrenalin luar biasa gitu. Kalau lo kenapa kok suka ngebut tuh apa yang dicari sih dia buat lo? Ya kesenangan pribadi aja sih. Gitu ya? Maksudnya itu juga obat buat gue ngelepas stres aja. Gitu ya? Gue kadang juga tiap malam jam 3 pagi, jam 4 pagi keluar ngebut gitu-gitu aja bro. Gitu ya? Iya. Ya pokoknya paling nggak positif lah ya. Ngelepas stres bukan yang nggak narkoba, nggak aneh-aneh gitu ya. Juga. Itu kan harus dijauhin. Tapi paling nggak mobil satu media untuk ngerilis sesuatu negatif di badan lu lah itu ya gitu ya. Kalau lu gimana? Suka ngebut nggak sih lu? Gue lebih suka rolling low and slow. Oh asik. Biar kelihatan mobilnya ya. Iya. Nah, mobil gue gak bisa ngebut juga bro masalahnya. Nggak. Soalnya gue pernah nih, gue dulu punya temen di Bandung kan, di zaman dulu lah gitu. Gue pakai mobil di dago gitu, agak ngebut gitu. Bukan nggak boleh ngebut, men jangan ngebut kenapa? Velg gue nggak kelihatan. Gitu kan? bener. Ya bener, berarti aliran yang itu gitu ya. Gue lebih suka, kalau gue lebih suka drive santai. Misal sore-sore pakai E30 cari kopi nyantai manual bawa itu dapat vibe-nya banget gitu ya. Kalau misalnya mungkin gue juga suka night drive tapi gue lebih ke cruising orangnya. Cruising 100 gitu ya. Iya 100 nyantai nyetel lagu. Gue suka ini nih Japanese city pop. Jadi yang kayak J-pop ya, zaman dulu ya, 80s 90s iya. Itu kan asik banget tuh. Bener. Jadi lampu tol lewat nyantai ya kan terus kayaknya nggak di Indonesia gitu ya. Ya nggak itu gue suka. Gitu gue lebih suka vibing dibanding kebut. Tapi kalau misalnya mobil gue kenceng ya gue kebut juga kadang-kadang pasti. Gitu ya. Ya tergantung kebutuhan lah ya. Nah, tadi lu bilang lu suka lagu-lagu ya around 60 lagi apa 90 banget. 80s 90s lagi ya. 60 juga gue nggak tahu kayak gimana tuh. Ya gue kasih tahu lah jangan. Jadi gini maksud gue ketika itu kan butuh car audio atau sistem yang bagus lah, bukan bagus ya minimal acceptable buat telinga lo lah. Iya. Setelah semua itu di mobil lo, itu gak sih di-upgrade gak sih car audio lo? Beberapa iya, beberapa enggak. Oh gitu? Jadi, kenapa beberapa iya? Gatel. Semua udah nih. Semua udah tersentuh. Apalagi ya gitu? Apalagi ya. Itu masih banyak. Mantap. Pasti kita
ada duitnya baru kita ini. Jadi kita bisa ada nabungnya, ada cari duit juga gitu lah pasti. Terus habis itu kayak audio enak nih, baru audio gitu. Terus kayak misalnya Innova kan sehari-hari itu butuh audio. Itu butuh lah ya. Butuh audio. Itu syarat ya. Syarat. Karena harus enak. Iya. Kalau nggak, kalau mobil jarang pakai, mungkin gue nggak pakai audio. Kayak E30 gue nih, gue pakai AirPods. Oh gitu. Lebih tanda kutip lebih ngirit juga lah ya. Iya. Dan personalized banget gitu ya. Iya. Jadi udah taruh HP, tok AirPods sekalian kan. Betul berisik kan. Tutupnya udah noise cancel. Jadi vibes-nya dapat. Tapi ya udah. Ya tujuan tercapai lah ya. Tujuan tercapai. Kalau Pan, tadi kan juga kalau pas itu berarti salah satu audio kan. Nah kalau audio sepenting apa sih buat seorang Ivan gitu? Kalau menurut gue sih lumayan penting ya, maksudnya kan kalau gue bikin mobil tokonya enak dilihat, buat kontes gamal moloin, buat ngebut ayo, buat daily drive ayo. Semuanya harus bisa ya. Semua harus bisa ya. All around, semua pokoknya harus bisa. Dan menurut gue karena Jakarta ini macet, audio itu penting banget sih. Gitu ya. Iya. Itu salah satu obat yang cepat dan ya mudah lah ya. Radio juga bisa ngehibur, kalau suara bagus kan enak ya. Iya benar. Oke. Nah nih, ini sekarang gue mau masuk ke pengalaman modif. Kan tadi lu udah pernah ketipu nih, ini dimention lagi nih. Apa biar mungkin Black Pals bisa belajar dari sini juga. Gitu, nah maksud gue ketika lu tahu nih udah ditipu udah amsyong nih gue gitu kan. Nah ini apa yang lu pelajaran paling kerennya apa sih lu dapat? Oke, jadi research ya. Pertama, research. Harus research bengkel itu legit apa enggak. Padahal lu kan juga, masa lu gak research gitu kan, level lu gitu? Enggak, jadi gini, gue kan car vlogger. Iya. Dan mobil itu adalah mobil dagang. Oke. Jadi gue harus nge-press budget serendah mungkin untuk setinggi mungkin untuk dapat margin. Ditawarkanlah dengan good deals. Nah ini yang rada bahaya. Bro lo mau nggak? Dan gini, gue tuh orangnya selalu membantu online shop, bengkel-bengkel kecil. Ya pokoknya ada goodwill lah gitu kan. Jadi mereka itu dia ngomong begini dan dia sopan. Oke. Jadi gue pikir orang sopan gak bakal jahat. Ternyata salah bro. Teorinya ya. Iya. Bisa jadi siapa aja lah gitu ya. Serigala bulu domba gitu. Iya. Dia bilang gini sama gue. Koet, aku baru buka bengkel di Bekasi katanya. Aku boleh minta bantuan gak buat support? Makin mengerucut di Bekasi nih. Iya. Aku baru buka bengkel di Bekasi. Terus habis itu boleh gak tolong bantu support? Butuh support apa bro? Bro kalau bangunnya 34. Mau gak sih aku chatin? Tapi tolong bantu promosi vlogin ya bengkelnya. Otomatis gue pertama bisa ngebantu. Kedua good deal banget bro dichatin. Gue bisa nge-cut lumayan untuk modal lo kan. Ya sebagai project jalan, konten jalan, margin juga dapet. Gue hajar dong. Oke bro, boleh bro. Gue kirim, gue jalan mobil itu, gue bawa jalan dari Jakarta ke Bekasi, gue nyetir mobilnya. Aman. Nyampe bengkelnya kacau, kayak gubuk. Bener-bener kayak gubuk. Gue bukannya ngerendahin, tapi ya emang kenyataan begitu. Gak kayak bengkel. Gak kayak bengkel? Tanah kosong, terus kayak seng-seng tenda-tenda, balok-balok kayu, pondasi balok kayu, bayangin aja. Ya sementara lah ya, bukan. Nah, pas kita lihat, bengong dong, anjir nih bengkel apaan ya kan. Bro, ini bengkel lo bro. Iya bro, tapi kita mau pindah kok nanti. Aman. Kalau pindah nanti ini sementara, kebetulan emang lagi di renov, kita pindah sini dulu bro. Oke, gue gak masalah. Oke. Di sana hancur semua mobilnya. Dia ngomongnya ini kerja orang yang kita cebokin bro. Kayak iya oke. Ya pokoknya lu kemakan lah intinya ya. Makan. Tapi intinya semua itu adalah risetnya harus benar. Benar. Oke. Terus tanya beberapa orang apakah mungkin lihat dari followers mutual sih ada nggak teman-teman kita tanya. Pengalamannya bagaimana? Bahkan orang sekelas Akbar Rais loh. Pernah kenal sama dia? Sekenal se-famous dia lah ibaratnya, selevel dia ya. Dia pelek makan. Apa nggak tahu datang hancur apa diambil peleknya apa gimana gua nggak ngerti, pokoknya teman dikasih lecet. Ada inilah pokoknya ada masalah lah gitu. Iya, tuh orang kayak sakit. Lah kalau lu Pan, udah jangan mulu. Semangat banget gitu. Nah kalau lu Pan gimana? Lu pernah punya pengalaman modif yang jelek atau malah punya pengalaman modif yang hal levelnya di sini ternyata pas dapet jadi segini gitu, gimana? Pengalaman gue dari kelas 6 SD sih nggak tahu kenapa, untungnya gue gak pernah dapet yang kayak dia, yang nggak pernah sih. Selalu yang hoki-hoki aja gitu ya? Hoki-hoki aja, maksudnya gue juga kan gue juga tanya-tanya dulu sama teman-teman pernah di sini nggak, bangun ini di mana, gue pasti tahu yang bagus yang mana gitu loh. Gue juga ngeliat dari orangnya, gue ngeliat dari hasil kerjanya dulu.
Gitu Even XS itu, tadi gue nggak mau di sana. Jujur. Tadinya nggak mau di sana. Tadinya nggak mau di sana karena JPR. Oh JPR ya, JPR. gede gitu ya, Iya. Hanggaran pesawat Hercules itu. Iya, makanya. Gitu ya. Tapi setelah ketemu orangnya oke, cengli, baik, ya udah, why not? Dia nyablak ngomong mulu ya, Iya. seneng jadinya gitu. Iya. Sama soal cewek. Gitu. Wah. Wah. Sama Mas Boy cocok nih. Iya tuh kacau deh. Iya. Nah, ini kan tadi pengalaman modif. Nah, ini kan di modif juga ada sebuah dikotomi gitu. Ada ya, dua sisi mata uang lah gitu. Custom dan factory. Oke. Pabrikan dan custom lah gitu kan. Oke. Itu kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke. Menurut lo ini custom versus pabrikan. Kalau gue jujur lebih suka custom, tapi customnya yang high quality. Custom yang bener lah ya, yang bener. Customnya yang bener. Kenapa? Karena pertama nggak ada yang nyamain. Oke. Gue paling suka banget bangun mobil tuh nggak ada yang nyamain. Jadi spesial banget. Spesial. Gitu ya? Ini ada temponya nih, gitu. Oke. Misalnya kita bikin desain body kit, misalnya zaman sekarang kan mungkin ada RWB, ada Rocket Bunny, ada apa. Gue dari dulu udah mikir, gue pengen banget yang namanya dream car gue itu Porsche 964. Oke. Itu tahun 96. Oke. Nah, tapi nanti gue bakal bikin white body. Tapi gue nggak mau Nggak tuh. pengen kayak RWB. Gue nggak mau pakai tuner. Walaupun pakai itu keren, gue nggak itu keren sekali. Itu keren banget. Cuma gue pengen yang nggak ada yang punya nih gitu. Gue doang yang punya. Gue suka custom jujur. Nah, itu lo custom berarti ya. Bener. Oke. Kalau kan? Kalau gue sih, gue lebih prefer yang branded sih sebenarnya. Yang branded ya. Yang Berarti branded. yang factory lah ya. Iya, cuma kalau buat body kit ya custom nggak apa-apa lah, Oke. gitu loh. Tapi yang lain branded kalau bisa. Kalau Kalau gue, bisa ya. Apalagi? AKS. Oh, lu ini banget ya? Gue pecinta banget. Semuanya Pecinta HKS. ya. Semuanya HKS. Aduh. Ini berarti lu importir HKS si Aming berarti lu ini banget ya? Kenal. Oh ini ya? Kenal. Gitu. Topi HKS, parfum HKS, ya. Payung Baju AKS. HKS, payung Dari HKS. semua brand Jepang itu kan, ya kan banyak yang raksasa lah ya. Iya. Banyak yang bagus-bagus. Kita nggak bisa ngomong bagusan mana kan. Mm-mm. Kenapa HKS? Nah, gue juga mau tahu nih. Kenapa HKS? Karena gue ketahui pertama HKS itu gara-gara main Need for Speed. Oke. Main Need for iya. Speed HKS, and then gue lihat foto-foto mobil balapnya mereka, terus historinya mereka segala macem. Gak tahu jadi seneng Ya aja makin sih. cinta lah ya. Iya. Oke. Emang HKS keren sih. Emang ya keren. Itu mah no argue lah. Keren. HKS keren sih. Emang sekoleksi apa HKS lu? Maksudnya kita ngomong ini lah aparel gitu. Apparel, Sama modifan, gue juga mau tahu nih. Nah. aduh. Kalau apparel baju, gue punya 2. Oke. Jaket 1, Hot Wheels 2. Yang HKS ya? HKS. Ada Oke. Hot Wheels ya? Ada. Ada. R32 sama van. Iya. Terus parfum mobil. Hah? Parfum Itu mobil apa? ada. Itu Air freshener. mobil bensin gitu. Bukan. Air freshener, air Oh, air freshener. freshener. Bukan parfum orang. Bukan. Oh, Mobil. Oke. Payung, topi, keychain, Oh gitu. terus kalender. Wah gila sih. Ya. Kalender. Iya kalender. Kalender buat apa nggak dibaca juga kan? Ya tapi nggak apa-apa lah. Kalender kan kita udah. Gue kalau tahu HKS nih. Sama apa box itu? Itu toolbox HKS gue juga ada. Oh, gitu, Gue toolbox masukin HKS. ke sana semua. Gitu ya. Iya. Cakep. Saking cinta sama HKS Iya. ya. Wah tuh Ming dengerin Ming. Mana sih? Kasih bonus dong. Gue juga tapi ya. Gue juga ya. gitu. Nah, ini tadi kan lu udah kita juga lu udah mention tadi mobil impian salah satu di Porsche apa tadi? Gue lupa. 964. Nah, ini selain itu deh. Apa? Mobil impian. Dream car gue. Ah. Aduh banyak. Oh, banyak. Baik Itu mau dia impiannya. mah. Aduh, Oh, gitu. gue jadi Mau. Kita gini. hype up gue. Kita bagi dengan 3 periode lah ya. Hmm. Jadi yang kuno banget, yang lama banget, agak lama, mungkin ya 90-an 2000 awal gitu, sama yang agak modern lah, 3 mobil. Gue suka semua aja lah ya. Hah? Suka semua aja lah ya. Oke, semua gimana gue buat tuh boleh lah. Gue suka banget sama yang namanya Honda S2000. Tadi ya, lu waktu kita lagi colok-colok hidung, Iya. 2000, apapun kondisinya. Iya, gue pengen banget S2000. Kenapa? Gini, karena menurut gue itu adalah mobil yang all around sekali. Pertama, gue orangnya baik gaya. Gue suka mobil atau kebuka. Oke. Bisa ngecil, bisa buka atas sama kacamata itu kan gue pakai nih. Kacamata itu gue terasa gue selalu ada gitu kan. Iya. Pakai nyantai sore-sore bisa. Ya, Rear wheel drive, lu mau ngedrift bisa. bisa banget. Ya Mau kan? kenceng, Ya kan? bisa lah. Terus VTEC, high RPM artinya. Iya. Udah pasti suara orgasmic sekali. Iya. Jadi mau ngedrift oke, suaranya oke, kenceng juga oke, buat gaya juga oke, buat ngeceng juga oke lah. Dapat semua lah ya. Dapat semua orang, tapi harga sekarang udah gak ngotak, males pakai gue. Emang terakhir tahu lu berapa di pasar penggorengan ini? 2M. Dem, 2M. 2M.
S2000. 2M. Standar. Enggak standar. Ya pokoknya first stage lah, C1 lah. Tapi ada juga yang standar. Ada juga sih. Jadi ada dua yang kemarin kita ketemu 2M. Yang pertama itu Honda S2000 full JS Racing. Oke. White body segala macam. Itu 2M. 2M. Ada tuh lagi, ini gila juga, full stock cuman pakai muffler JS Racing sama peleknya itu aduh lupa peleknya apa, CE apa TE gitu. Udah selesai. 2M. Tapi mungkin dia low mileage enggak? Lumayan, itu bener-bener kolektor. Itu mungkin lebih mahal itu gitu. Nah, tapi gini, zaman dulu coba zaman Mas Boy deh. Zaman Mas Boy lagi main-main mobilnya nih, dulu berapa harganya? Ya dulu sih zaman-zaman awal 2000 ya. Awal-awal 2000 tuh ya 3,5 400. 3,5 400. Terus zaman kemarin itu 2 tahun lalu mungkin ya 700 Mas. Iya. Sebelum pandemi 2018 itu masih 700. Itu dia makanya pas kita lihat pertama dulu sempat mau nawar 600 ada. Tapi kita pikir-pikir mobil pertama Honda. Kedua tahunnya 2000. Apakah worth it beli 600 juta? Zaman dulu mending beli mobil lain gitu loh. Terus lama naik ke 700 juta. Kita mikir mending gue beli 435i S2000 walaupun S2000 dream car ya, cuman 435i lebih new, lebih segala macam lah, lebih kenceng juga ya kan. Gitu kan. Keren juga. Kedua naik 1,1. Anjir, kenapa nih pasar mobil jadi kenapa begini? Kan 2M dong. Udah akhirnya nih S2000. Udahlah, kayak gue lupain aja deh. Karena kalau 2M mending gue beli Newamon dong. Iya. Betul. Lebih branded lah gitu ya. Lebih bener lah gitu. Lebih worth the money gitu. Iya benar. Ya 2M lah sebenarnya lu Ferrari udah dapat. Iya, walaupun S2000 pajaknya jauh lebih murah. Iya, benar. Kedua itu M3 S92. Nah, sekarang S90 gue itu kan full M3. Dreamnya itu adalah gue tuh suka yang namanya visualisasi. Dream gue di sini, gue belum nyampe. Gue beli ada menuju dulu. Gue beli ada dulu deh. M3 wannabe lah S90 tapi proper, part number semua full. Setelah itu nanti gue mau benar-benar mau banget M3 S92. Gitu ya. Itu kalau di Indonesia berapa sih? Semua yang gue mau harga naik. Gue kesel banget. Gak seneng naik ya. Iya. Gue gak tau kenapa tuh. Nah, itu M3 S92 itu dulu sempat kepala 9. Iya. 900 jutaan. Iya. Sekarang 1,8, 2 kali lipat naiknya. Emang iya? Iya. Even M4 yang 2015 itu 1,6, 1,5. Iya. Masa M3 S92 lebih tinggi? Kenceng M4, canggih M4. Enak M4 pasti kan? Enak M4. Kenceng juga enggak sebenarnya. Kita ada pernah bawa M3 yang V8, enggak kenceng, biasa aja. Ya oke lah. Kalau dibanding mobil sekarang, bisa angkatan yang 435 gitu. Remap stage 1 aja, lewat pasti. Iya. Cuman karena mungkin driving feel-nya, rumble V8-nya, pasti ada yang beda lah pasti ada. Ini BMW. Sekarang kan too much technology ya menurut gue ya. Jadi itu baru BMW gitu. Tuh. Udah 2 ya, 2 kop dulu. Tuh, sekarang. Nah, ini banyak sih listingnya. Iya, banyak. Potensi banyak nih. Kalau lu apa ada? Dream car-nya? Iya. R34 sih. R34 sih. Bener kan? R34 ya. R34 semua GTR sih, dari R32 sampai R35. Dan Subaru juga salah satu dream car gue. Oh gitu. Jadi kalau sekarang udah salah satunya Subaru dapat nih. Udah dapat. Gitu. Tadi kan mobil yang impian ya. Kalau yang nggak banget, kalau gua nggak akan beli mobil ini apa kira-kira. Tapi mobil yang keren ya menurut orang-orang, tapi kayaknya menurut gua enggak gitu. Gua? Kayaknya enggak deh mobil ini enggak. Apa ya? Anjir gua gak kepikiran tuh. yang keren buat orang-orang tapi buat gua enggak banget. Enggak gitu. Tesla? Jujur enggak. Kenapa? Benci aja gua. Oh gitu. Bukan benci, maksudnya kurang aja buat gua. Enggak ya? Enggak. Itu kan selera kan boleh iya, aja gitu. Lo? Nggak tahu ya. Ya semua mobil. Gue ada yang gue benci banget tapi orang lain juga nganggap kayak itu jelek deh. Apa? Fiesta sedan sama Mazda 2 sedan. Fiesta sedan sama Mazda 2 sedan. Gue enek banget ya. Oh gitu ya. Gue ngeliat ini apa gitu sih? Jadi di sana tuh lagi mikir apa gitu. Gitu ya, sampai begitu ya. Iya. Kalau Fiesta hatchback oke dong. Oke kan? Kenapa dibikin sedan gitu loh? Gitu ya. Iya. Udah gak usah nambah-nambahin sesuatu gitu ya. Oh, ini ada. BMW seri 2 yang hatchback. Oh, zaman dulu. Enggak yang rada baruan. Depannya tuh kayak sedan, belakangnya tuh kayak itu kayak MPV. Iya. Oh, yang agak tinggi itu ya. Sama Mercy Air Class gitu. Banyak itu berarti ada 3 4 tuh tadi. Gue gitu ya. Pokoknya mobil yang didesain itu so ide, gue gak suka banget. So ide banget tuh desainnya. Bodoh dah, hujat sini lah. Gitu ya. Iya. Nah tadi itu kan yang enggak banget. Dimana tadi kan mobil segala macam. Nah sekarang
velg deh. Lo kan tadi Walk apa segala macam. 3 deh velg favorit lo. Brand atau? Ya boleh brand. Sebenarnya juga nggak apa, box semua nggak apa-apa. 3 nih, lo masih banyak pasti. Pasti ada salah satu BBS gue tebak nih. Work, okay. BBS, Rotiform ya. Work, BBS, Rotiform. Kalau gue Advan, Race, Work. Wih, semua JDM ya? Itu JDM semua ya berarti ya? Ini kenapa nggak ada yang Eropa gitu apa nggak? Emang akhirnya karena JDM freak tadi ya, JDM itu ya? Rotiform tapi US. Ya US, benar. Nah, dari pemilihan velg-velg itu biasanya lu lebih ke model apa performnya? Artinya kan ada orang kan kayak misalnya kita seneng TE gitu kan. Ya dia kan pasti perform lah, enteng, tapi juga stylish juga. Tapi lu lebih ke performnya atau lebih ke ini atau gabungin dua-duanya? Harus dua-duanya nempel ya? Dong, iya. Kayak misalnya gue suka BBS LMR. Ya. Keren, nggak pakai, keren banget, gak ada duanya deh. Setuju, tapi enteng. Terus two-piece juga kan. Terus kalau misalnya kayak Meister, kalau gue kan suka banget Meister nih. Kalau itu masalah ceng-cengin harga lah. Kenapa? Gue gak tau apa ya, Work itu speknya banyak, modalnya banyak, 3-piece pula, tapi harganya menurut gue tuh oke banget. Ya, maksudnya masih reasonable lah ya? Reasonable, cuma Rotiform, ADV. Iya. 3-piece, 150, nah, HRE. Meister 40. Formal gitu kan. Nah, tapi kayak lu Pan, tadi kan, ya kan kalau kita anak mobil kan ya, velg lo gitu kan, apa segala macam gitu. Sepenting, maksudnya emang sepenting itu gitu, si velg itu harus artinya ya harus bener lah ya, bukan harus bener, harus bagus gitu. Sepenting itu ya? Menurut gue iya. Gitu karena ya? Pertama itu kalau kita ngomongin gini deh velg ori deh. Dengan velg replika ya. Iya. Karena gue dulu pernah pakai velg replika dan gue pernah pakai velg ori juga. Oke. Dari bahannya beda. Jelas. Yang otomatis itu mempengaruhi keselamatan lu sendiri. Iya, betul. Kalau ada apa-apa di jalan kan. Betul. Terus kedua itu dari modelnya juga. Maksudnya kalau misalkan lu lihat orang pakai velg replika yang sebenarnya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa sih. Dengan sah-sah aja lah. Dengan yang pakai velg ori pasti beda mindsetnya. Gitu ya. Orang lihat pasti beda. Gitu loh. Dan velg ori itu harganya nggak jatuh ya? Ya, lebih ada value-nya. Masih ada value-nya ya. Tapi ada juga yang jatuh. Kayak apa? Ada juga yang jatuh. Misalkan velg yang sekarang gue di Subaru. Itu namanya berapa sekarang? Work Emotion XT7. Oke. Itu barunya dulu kalau nggak salah 30-an. Oke. Sekarang paling 10 juta. Masa? Enggak lah. Serius? Jual tawar rendah kali. Serius? 15 masih dapat lah. Kalau kondisinya oke. Oh gitu ya. Kalau ya anggaplah 50% lah. Tapi kan kalau velg ori biasanya turunnya ya sekitar 20-30% doang kan betul ya. Tergantung merek ya. Tergantung merek. Tergantung segitu. Nah, Work, gue suka lagi work lagi ya kan. Gue beli 41 nih misalnya nih. Oke. Saya kan jual 35, 32 dapat. Gitu ya. Iya. Value-nya naik. Tergantung model sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya naik malah. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomong tadi langsung bandingin replika gitu kan. Replika kan biasanya anggaplah velg 17 itu berapa sih? 6 juta, 7 juta gitu kan. Ya sekarang di bekasan itu di bawah 50% kalau pembeli mau pedagang mau terima loh ya. Di bawah 50%. Ya, kalau tuh gue gak tau dia bisa lebih ini. Bener kan? Bener. Orang second aja kalau 7 juta, second orang jual 4 juta ya. Berarti kan dia terimanya bisa 3 jutaan paling enggak kan. Jadi emang sebenarnya secara investment harusnya lebih bagus yang asli iya, lah ya. Cuman worth keeping juga. Gitu ya. Cuman ya nggak masalah sebenarnya orang pakai velg replika juga apa-apa. Bebas. Maksudnya yang penting sesuai dengan style lu, sesuai dengan selera lu, dan sesuai dengan budget lu udah. Iya, gak usah maksa juga lah sebenarnya. Yang penting nyetel. Iya. Ini kan Blackpast kan secara lu kan influencer lah ya, pasti penting banget buat mereka. Jadi lu harus ngasih sesuatu yang ke Blackpast semua, ya tips lah buat modif gitu. Apa sih, harus disiplin kah? Harus tenang aja kah? Harus apa kah? Harus apa? Selain tadi lu harus apa ya, tadi cek and recheck bengkel supaya gak ketipu apa segala macam gitu. Tapi untuk stylenya gimana nih menurut lo? Yang pertama, kalau gua lihat mobilnya dulu, tentuin konsepnya sama peruntukannya buat apa. Jadi mobilnya apa? Oke, unitnya apa dulu nih? Terus? Pasti kan nggak, kalau gua tuh beda-beda ya. Ada orang yang kayak, oh gua kalau punya mobil apapun gua stansin misalnya. Ya, tidak semua cocok lah sebenarnya ya. Fitment bagus, semua cocok pasti. Oke. Tapi kalau misalnya lihat mobilnya tuh peruntukannya buat apa nih? Misalnya gue punya Innova, nggak mungkin gue selamin sampai nempel tanah dong. Tapi ada juga temen gue dulu ada Pajero cuma pakai sendal Solo dilipet, ada nempel gesrok-gesrok. Gitu. Ya nggak gitu juga. Iya, gue lah. Gitu ya. Iya. Kalau lu Pak? Kalau gue sih ya pasti pertama yang penting tentuin dulu konsep apa yang lo mau.
Ya sesuai dengan lu. Dan si konsep itu harus disiplin dong. Iya. Jangan tiba-tiba dapat bisikan-bisikan yang belok gitu-gitu. Itu kan jadi wasting yang udah dibeli gitu Iya, sebenarnya. iya. Itu gue juga pengalaman. Itu banyak terjadi, sebenarnya. Gua pun iya. Gue pun juga. Kenapa bisa begitu? Dia dulu masih kecil, mana tahu sih begitu. Yang penting keren aja dilihat. Gue sampai sekarang. Enggak juga. Enggak, gue sampai sekarang. Lu dia udah mulai terarah. Bisik-bisikin gitu. Enggak, jadi ya biasa lah, internet kan jahat kan. Lagi mau beli ini ya kan, pas gue liat, ih kayak ini lucu juga nih. Beli deh. Aduh. Taunya gak kepake gitu ya? Kepake sih. Gak kepake. Gue gak bakal beli yang gak bakal kepake lah. Cuman beli yang gak seharusnya gue beli, iya. Gitu ya? Iya, kadang-kadang iya. Iya bener. Nah, tadi kan mobil impian lo nih terutama nih, kan mobilnya udah kegoreng, jadi naik dengan harga nggak jelas. Nah itu sebenarnya apa fenomena goreng-menggoreng ini ya? Ini sebenarnya bagus nggak sih buat industri kalau kata lo? Satu sisi gitu. Buat industri bagus. Bagus. Pasti bagus buat industri. Walaupun jadi niche market banget. Iya. Gitu ya. Eksklusif banget jadinya. Iya gitu. Jadi hanya beberapa orang doang yang punya. Bagus. Bagus sih. Bagus ya. Bagus sih. Gitu. Jadi goreng-goreng ini harus tetap budaya menggoreng harus tetap dilanjutin. Jangan kalau bisa. Ya berarti gak bagus dong kalau kayak gitu. Bagus untuk yang punya. Oke. Jadi emang point of view dari mana ya? Iya, jadi gini, itu ngasih tau ke orang-orang bahwa mobil itu bisa jadi investment. Oke. Jadi mobil itu nggak selalu waste. Jadi orang-orang zaman dulu tuh mikir investment ya rumah, saham gitu-gitu mungkin ya. Coba kalau mobil tuh itu kan berjalan terus, kilometer kan naik terus, bensin bayar terus, pajak bayar terus, pasti kan menurun, nggak juga. Sebenarnya bisa dipatahkan juga teori itu ya? Bisa. Nah sekarang dengan goreng itu bisa. Ternyata bisa gitu. Jadi nggak. Ibaratnya kalau waktu beli S2000 zamannya 600 juta, 700 juta, kalau 2M cuannya 1,3, mau kerja apa ya gitu kan? Iya. Cuma 1,3 M ya? Cuma nunggu, diem doang udah. Nunggu doang. Ya nggak berapa tahun tuh? 2 tahun, 3 tahun ya? Cuma 2 tahun ya? Iya. Gila mau bunga bank berapa gitu untuk cuan 1,3 M ya? Kalau lu gimana? Ya menurut gue balik lagi bener ke point of view masing-masing sih. Gitu ya? Maksudnya kalau misalkan menurut gue menggoreng itu ada bagusnya. Jadi orang ngerti mobil ini value-nya seberapa. Karena digoreng segitu gilanya, berarti value-nya kan tinggi kan. Iya. Tapi ya ada jeleknya juga, yaitu pasarannya. Ya jadi gak jelas gitu. Iya. Kan? Nah, jeleknya gue gak usah beli jadinya. Bener. Tapi gini, digoreng itu kan jadi ibaratnya ada kelewat matang bahkan gosong gitu. Jadi artinya udah over value gitu kan. Tapi kan kita sebenarnya harus tahu kan, kalau misalnya kalau bilang tadi, masa sih S2000 2M gitu kan. Kayak gitu kan. Di Amerika cuma berapa ribu dolar. Iya benar. Apalagi R34 di Australia buset. Nah, tapi mulai naik loh. Tapi ya naik-naiknya berapa sih? Oh iya. Temen gue beli di S2000 di Australia tau gak berapa? 2 juta. Iya benar, segituan benar. Tapi ngomong-ngomong S2000, salah satu juri head judge-nya Black Auto Battle, Tommy H kan S2000 gini banget. Tapi gak mau dijual kan? Hah? Gak mau dijual murah kan? Ya, kalau mau dijual murah baru kabarin. Dia sampai telepon kita semua teman-teman di Indonesia, men, di sana EG6 berapa duit? Gua lagi bangun EG6, dia ceritanya lagi bangun EG6 tapi body partnya ini susah di sana. Sama aja sih, ya susah kok. Iya, EG juga naik ya. Gitu ya. Gila sih. Luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Nah, tadi dia mau EG kan? Iya, tadi mau EG. Oh, tadi mau EG. Iya. Tapi jadi STI. Iya, karena memikir lagi harganya yang masuk akal. Gitu ya, terlalu tua apa segala macam gitu kan ya. Oke. Aduh, luar biasa banget nih ngobrolnya ya. Ini gak kerasa udah mungkin hampir sejam ya, ya. Iya. Ya kan ya? Thank you banget loh. Bisa nggak 2 jam podcastnya? Oh, buset. Mau hitungan nih. Boleh. Gitu ya. Wah, lu kalau udah urusan berapa gitu semangat banget ya. Buat beli S2000. Bener. Sebenarnya duitnya nggak inilah, nggak gitu penting lah. Yang penting jual murahnya dulu. Oh gitu. Iya, jual murah dulu aja. Masih Udah mencoba. Duitnya diada-adain ya. Adain pokoknya. Masih mencoba. Gitu ya, pokoknya bisa lah. Oh gitu, cakep. Obrolan di Black Talk kali ini tentang style mobil, personality, ternyata kalau kesimpulan mereka berdua nih kayaknya nyambung. Ya kalau mobilnya Nora, kayaknya orangnya ya nggak jauh-jauh lah gitu kurang lebih ya. Terus tadi ngomongin knalpot berisik, jangan-jangan orang juga berisik ya kata kurang lebih seperti itu. Tapi banyak ilmu yang didapat nih Black Talk semua. Ngobrol tadi goreng-menggoreng, ternyata bagus juga buat industri, tapi juga tidak bagus kalau buat yang nggak punya duit kayaknya ya. Gitu. Terus modifikasi juga harus disiplin, konsepnya harus benar, dan salah satu yang penting adalah jangan dan hati-hati milih bengkel. Jangan ketipu kayak dia. Sedih. Oke, pantengin terus blackexperience.com dan tentunya channel Black Talk.
Buat Blackpel semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe lah seperti biasa ya. Kalau butuh mau nanya-nanya apa, Akang Mimin akan jawab mau nanya-nanya apa atau mau tema apa yang buat dibicarain di Black Talk. Jangan malu-malu buat tulis di kolom komen. Sampai ketemu di Black Talk berikutnya ya, dan pantengin terus di blackexperience.com.